Salam, puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, kebersamaan dalam hidup kita sebagai makhluk sosial adalah sesuatu yang sangat penting. Ada pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, yaitu pentingnya kebersamaan. Berdasarkan firman Tuhan dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kepada kita 2 atau 3 orang, artinya kebersamaan. Kebersamaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi persoalan. Ya saudara, kebersamaan ini sudah terjadi sejak dahulu, sejak Allah menciptakan manusia. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 18, dikatakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya saudara, jadi Tuhan berkata tidak baik seorang diri. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang ada, yang hidup pada saat ini. Kebersamaan itu sangat penting dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat. Antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Kebersamaan itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti Matius 20, Tuhan Yesus pun menyampaikan hal yang sama, bahwa kebersamaan itu sangat dibutuhkan oleh setiap insan yang ada dalam dunia ini. Ya, dalam Matius 26 ayat 37 dan seterusnya dikatakan di situ, bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah tahu waktunya sudah dekat, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata, ayo kita pergi ke Taman Getsemani. Dikatakan saudara, ketika mereka sampai di sana, murid-murid yang lain tinggal di situ, dan Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak oleh Tuhan Yesus agak masuk ke dalam, dan dikatakan mereka berdoa. Yesus berkata, berjaga-jagalah dengan aku. Dan Yesus agak jauh ke sebelah, ke dalam saudara, artinya agak berpisah mereka. Tapi Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah bersama dengan aku. Apa artinya saudara? Bahwa Tuhan Yesus rindu, kebersamaan itu sangat dibutuhkan. Walaupun pada saat itu Yesus tidak bersama dengan muridnya, jauh, agak berpisah satu dengan lain. Namun maksudnya di situ, tapi Tuhan berkata kita berdoa bersama-sama. Dan kalau kita baca saudara, ayat seterusnya, ketika Yesus sudah berdoa, lalu dia pulang, dia keluar kembali, melihat murid-muridnya sedang tidur. Inilah saudara, kadang-kala kita seringkali seperti itu, tertidur, ya, tidak mau bersatu, ya, tertidur. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kembali, berdoa dan berjaga-jagalah. Dan Yesus masuk kembali, dan Yesus berkata kepada Bapa di surga, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Apa yang terjadi saudara? Yesus keluar kembali, murid-murid Tuhan didapati tertidur lagi. Saudara-saudara kesan Tuhan, memang kalau murid-murid Tuhan tidak tertidur, bukan berarti saya berkata bahwa penyaliban Yesus akan batal. Tidak saudara. Tapi Tuhan mau supaya orang yang percaya
murid-murid Tuhan, saudara dan saya, seluruh umat Tuhan, hendaknya senantiasa berdoa di dalam kebersamaan. Sekarang kita boleh melihat, kita sudah beberapa minggu ini tidak datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Ya saudara, tapi apakah kita terus berpisah? Tidak saudara, kita bersatu di dalam doa. Maka kita diadakan ibadah di rumah masing-masing dengan firman yang sama. Waktu itu saya berkata kepada Bapak Gembala, di dalam waktu itu saudara melalui WA, bagaimana kebaktian di rumah itu kita sama-sama dengan waktu yang sama dan firman yang sama. Ya puji Tuhan, Bapak Gembala kita boleh menanggapi itu, dan Bapak Gembala mengadakan ibadah dengan khotbah-khotbah atau acara ibadahnya dilakukan saudara. Dan Bapak Gembala mengatakan di Pekundian jam 7 dan di Puri jam 9. Apa artinya saudara? Mungkin orang tidak mengerti. Wah, itu kan nggak apa-apa. Pada yang penting saya mendengarkan ibadah. Bukan itu saudara. Kebersamaan. Kalau kita berdoa bersama dengan waktu yang sama, itulah kebersamaan. Bukan kita mendengarkan sambil tidur di rumah saudara. Bukan itu. Kebersamaan kita di dalam menikmati ibadah itu, itulah yang berkuasa. Memang kita boleh mendengarkan itu jam berapa tergantung kita. Tapi saudara, beda. Kalau kita bersama dengan waktu yang sama, jam yang sama, saya percaya kuasa Allah akan terjadi, mujizat Allah akan nyata. Oleh sebab itu saudara, mari kita bangun kebersamaan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Mari saudara, banyak mungkin kita berkata bagaimana Pak Guntur? Mari kita tentukan waktu yang sama, jam berapa, waktu berapa kali seminggu apa tiap hari, itu bisa kita tentukan. Lalu dalam waktu yang sama kita semua duduk di bawah kaki Tuhan di tempat masing-masing. Maka saya percaya kuasa Allah akan terjadi, mujizat Allah akan dinyatakan. Saudara, inilah firman Tuhan buat kita. Pentingnya kebersamaan itu dibangun di dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.